Mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah sehat semua ya, Bapak Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Wakakurikulum dan juga Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada training hari ini dalam rangka mempersiapkan UTBK SNBT dengan tujuan Bapak Ibu Guru lebih familiar dengan materi-materi UTBK SNBT dan bisa mendampingi siswa secara mandiri. Perkenalkan, nama saya Ulfa, perwakilan dari The Rashidu Center, dan mohon maaf juga Bapak Ibu, saya belum bisa on cam karena di sini terkendala sinyal, tapi semoga tidak mengganggu agenda pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat bergabung bersama melalui Zoom meeting dari tempat yang berbeda-beda dengan kondisi yang sehat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan pada yaumul kiamah. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada agenda hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian materi dari Bapak Asep, tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka agenda pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga agenda pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, langsung saja Pak Asep. Sudah siap, Bapak? Oke. Mati. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Langsung ya, warahmatullahi wabarakatuh. buka. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita surga dari Allah SWT karena pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena izin Allah juga, alhamdulillah diberi kesempatan. Kita nanti hari ini kita adalah sharing bagaimana proses pembelajaran atau pendampingan terhadap putra-putri kita yang insya Allah nanti akan mengikuti UTBK atau SNBT. Nah, nanti apa yang akan kita lalui bersama selama 2 jam ke depan adalah sebagai bahan referensi Bapak Ibu untuk mengajar, kemudian sebagai referensi Bapak Ibu untuk materi ajar. Ya, jadi saya yakin Bapak Ibu sudah punya metode tertentu, sudah punya metode yang unik, sudah metode yang khas untuk Bapak Ibu terkait dengan pendampingan putra-putrinya dan untuk ujian perguruan tinggi atau ujian sekolah atau ujian harian di sekolah. Jadi nanti saya akan mencoba menawarkan suatu metode yang menjadi referensi, mungkin bisa cocok untuk Bapak Ibu, bisa juga diadop, bisa juga dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian di lapangan. Tuh. Tak lupa pula saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Asep Subang. Jadi memang saya punya produk tagline-nya adalah jagoan matematika. Jadi bagaimana membuat audience, whoever dia, jadi siapapun mereka, bisa menguasai matematika dengan baik, bisa mengerjakan kasus matematika dengan lancar dan dengan cara yang sederhana. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa soal UTBK itu nanti ada beberapa submateri ya. Nanti kita akan fokus pada kesempatan kali ini ada fokus yang ada nuansa matematiknya. Nuansa matematika itu nanti ada pengetahuan kuantitatif, ada penalaran logika matematika, terus ada pengetahuan umum, nanti di dalamnya juga ada hitung-hitungan sederhana. Bapak Ibu juga harus memperhatikan bahwa durasi waktu pengerjaan soal
UTBK itu paling lama hanya sekitar 2 menitan. Jadi satu soal hanya 2 menitan. Nah, nanti kita akan mencoba mengerjakan soal matematika hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. Dan memang soal yang saya sajikan nanti yang kita akan bahas bersama adalah soal dari Mbak Ulfa, timnya Mbak Ulfa. Kemudian nanti saya tambahkan dari soal saya, soal yang memang saya sadur dari soal UTBK atau soal SNBT yang sudah lewat. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa merasakan lebih mantap ketika nanti mendampingi putra-putrinya dalam mempelajari eh, pembelajaran, bukan mempelajari ya, pembelajaran UTBK, materi UTBK. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, mungkin nanti saya akan mencoba mempresentasikan sebagian kecil dari bagaimana sih teknik pendampingan untuk UTBK. Jadi, soal-soal UTBK untuk matematika atau yang bernuansa matematika itu sama sekali bukan matematika matematika yang substansinya untuk jenjang SMA saja, tapi memang substansinya bisa dikerjakan oleh semua eh, jenjang SMA. Jadi baik SMA, MA, SMK itu bisa mengerjakan. Jadi nanti memang karakternya berbeda dengan karakter soal-soal ujian nasional, ujian ASPD atau ujian sekolah. Tuh. Terus yang kedua, bahwa nanti kita kembalikan ke konsep sehingga anak-anak nanti bisa mengerjakan soal dengan sederhana. Catatan ya Bapak Ibu, saya tidak akan memberikan rumus praktis karena rumus praktis itu bukan solusi terbaik buat menurut saya karena nanti kalau ketika kasus soalnya diganti maka rumus praktisnya kadang-kadang tidak berlaku. Maka nanti yang saya referensikan untuk Bapak Ibu adalah kembalikan ke konsep. Oke. Selama nanti saya mempresentasikan materi, kita ada kesepakatan kelas dulu ya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas yang pertama, selama nanti saya memaparkan materi melalui layar, maka semua audiens saya harap untuk mute mic-nya. Jadi tidak boleh terbuka mic-nya, nanti akan terganggu proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa nggak menginstruksi saya ketika ngajar, ketika memaparkan, atau audiens bisa nggak menginstruksi saya, misalnya bertanya di tengah-tengah karena ada ketidakjelasan atau telitian dari saya mengajar ya, karena saya manusia biasa, mesti ada ketidaktelitian juga. Bisa Bapak Ibu nanti bisa melalui kolom chat atau raise hand. Diklik aja raise hand, nanti otomatis saya atau Mbak Ulfa akan mendeteksi ada yang akan bertanya. Atau bisa chatting di kolom chat. Demikian ya Bapak Ibu, biar nanti materinya dalam waktu 2 jam itu nanti bisa tersampaikan dengan baik. Oke, kalau sudah nanti saya akan off video dulu. Nanti kita biar fokus, jadi Bapak Ibu bisa fokus ke layar. Tambah lagi, bismillahirrahmanirrahim. Saya off dulu videonya. Nah, di sini tagline yang pertama adalah jawaban matematika ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu memperhatikan gambar berikut ya. Jadi ini ada gambar bis. Menurut Bapak Ibu nanti mobil bis ini akan bergerak ke kiri atau ke kanan? Boleh nulis di kolom chat ya, nanti bisa Mbak Ulfa membacakan kira-kira jawabannya kiri atau kanan. Betul. Bapak Ibu boleh silahkan merespon di kolom chat. Karena nanti Bapak Ibu saya akan mencoba mengobservasi seberapa kritis sih Bapak Ibu bisa memperhatikan soal gitu. Karena kekritisan atau refleks terhadap soal nanti akan berpengaruh pada durasi waktu. Nah, Bapak Ibu udah ada yang mulai menjawab, Mbak Ulfa di kolom chat, kiri atau ke kanan? Ini seperti belum ada, Pak Asep. Belum ada Silakan ya. Bapak Ibu, iya. Boleh Bapak Ibu ditanggapi. Dicermati Bapak Ibu itu kira-kira masuk. Mobilnya ini bergeraknya ke kiri apa ke kanan ya? Oke, kalau ada yang mencoba menebak ke kiri atau ke kanan, jadi di sini saya tidak
mempermasalahkan salah atau benar, tapi saya memperhatikan Bapak Ibu kritis terhadap soal atau tidak. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, Pak Asep, mohon maaf ya, saya potong. Ini sudah ada yang menjawab ke kanan dari Pondok ke Pesantren kanan, Taman Bunga ya, oke, SMK ke Plus kanan. Al-Madani. Ada yang Ya, bisa menjawab ke kanan katanya. ya, Oke, jawabannya betul ke kanan. Kenapa sih ke kanan, Bapak Ibu? Karena mobil bis itu pintunya harus ada di sebelah kiri kalau misalnya dia jalannya. Makanya kalau untuk Indonesia, konteksnya kita adalah ruang lingkupnya Indonesia ya, karena kita membahasnya di Indonesia. Mobil itu jalannya ke kanan. Kenapa? Karena pintu bis itu, pintu masuk bis itu adalah di sebelah kiri dari supir. Nah, kalau begitu jelas ya, sudah ketahuan bahwa mobil ini jalannya ke kanan. Sekarang kalau menurut Bapak Ibu ini gambar apa ya? Nah, di sini refleks Bapak Ibu melihat image ini atau gambar ini akan fokus kemana? Ini gambarnya memang sengaja saya bikin besar, Bapak Ibu apa fokusnya bukan yang kecil yang dua orang di depan itu ya pasangan suami istri yang sedang di pinggir danau. Tapi Bapak Ibu bisa memperhatikan nggak kalau di situ ada gambar bayi? ya ini Kelihatan ya, sudah ada Bapak yang Ibu ada menjawab, gambar Pak. bayi di situ ya. Mm-mm. Gambar bayinya di sini ada kepalanya, kemudian ini ada tangannya, kemudian ini ada kakinya. Nah, sama di soal SNBT nanti atau di UTBK, Bapak Ibu nanti juga akan menggiring anak-anak untuk melihat lebih detail. Ini yang diminta si pembuat soal bukan yang ini deh, tapi yang secara umumnya. Tuh, lanjut ya. Kalau ini menurut Bapak Ibu gambar apa ini? Oke, kita lewat ke gambar berikutnya ya. Ini menurut Bapak Ibu gambar apa Bapak Ibu? Apa yang pertama terlihat di Bapak Ibu ini gambarnya? Ya, kalau Bapak Ibu melihat ini adalah seekor burung besar, kemudian membawa seorang bayi atau apa orang nelayan atau apa gitu ya. Itu kira-kira saya akan bertanya apakah ini masuk akal menurut Bapak Ibu? Ada burung besar, kemudian ada nangkap orang manusia di situ pengen makan manusia. Dan itu nggak logis ya Bapak Ibu. Nah, nanti prakteknya di soal UTBK juga sama kayak gitu Bu Bapak. Jadi soal itu nanti kadang kita tidak perlu menghitung terlalu banyak, tapi kita hanya menggunakan penalaran atau logika sederhana, dan itu bisa menjawab. Sama dengan gambar ini. Gambar ini yang sebenarnya dimaksud adalah ada sebuah pulau dengan ada dua pohon di sini, kemudian ada seorang nelayan yang akan menangkap ikan besar. Nah, kira-kira kalau ini lebih masuk akal ya Bapak Ibu ya. Nah, maka nanti ada beberapa soal atau malah banyak ya soal, nanti kita bisa mengerjakan hanya menggunakan penalaran atau logika sederhana tanpa harus menghitung terlalu rumit atau menghitung terlalu ribet. Itu ya, ini gambaran-gambaran dari karakter soal UTBK yang tadi saya maksud. Karena memang satu soal itu hanya dikerjakan dalam waktu eh, 2 menit kurang. Oke Bapak Ibu, saya minta ini Bu Hijro Kurniasi ada resen. Silakan buka mic-nya Bapak Ibu. Silakan Bu Hijro kalau ada yang mau dipertanyakan. Silahkan Ibu Hijroh, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Karena saya belum mulai, belum mau tadi. Ya, ini sepertinya terkendala sinyal ya, Ibu Hijroh. Nah, kita lanjutin ya. Lanjut saja, Pak. Lanjut dulu. Bapak Ibu, saya minta coba em, mic-nya dibuka beberapa. Nanti kita akan coba tes konsentrasi dan saya minta merespon langsung dari tes konsentrasi ini Bapak Ibu. Karena soal UTBK itu butuh konsentrasi yang tinggi ya. Kenapa? Karena waktunya harus dikerjakan dalam waktu kurang dari 2 menit. Sudah? Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu nanti menjumlahkan semua angka yang ada di layar. Oke, ini angka pertama. Sudah? Saya minta jumlahkan dengan ini. Ya, oke. Tambah lagi dengan ini. Siap.
Nanti Bapak Ibu yang lain juga boleh ikut ya dengan ini ya. Lanjut ini. Oke, lanjut yang ini. 3090 betul. Lanjut dengan ini. Oke, 4090 lanjut dengan ini yang terakhir. Jadi jawabannya? Jawabannya 5.000. Yakin Pak? 5.000? Oke, kita hitung sama-sama. Ribuannya ada berapa? Empat. Ribuannya ada 4. Berarti 4.000 ya. Terus 30 tambah 30. 50. 50 tambah 40. 90 tambah 10. 100. Jadi jawabannya harusnya 4.100. Padahal tadi Bapak Ibu ada yang menjawab paling banyak 5.000. Oke, jadi sebenarnya jawabannya adalah 4.100. Jadi tingkat konsentrasi kita mempengaruhi dalam proses berhitung. Nah, pada nanti UTBK dalam waktu kurang dari 2 menit, Bapak Ibu harus menghitung dan anak-anak putra-putrinya harus menghitung dengan cermat. Nah, ini yang memang perlu kita dampingi. Oke, monggo silakan di mute lagi Mbak Ulfa. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah merespon. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan ke layar. Ini salah satu contoh soal pengetahuan kuantitatif yang ada di UTBK. Jadi akar 26 ditambah 5 pangkat 345 dikalikan dengan akar 26 min 5 pangkat 345 itu jawabannya berapa? Nah, ini kalau misalnya refleks atau spontanitas melihat soal seperti ini, maka anak-anak akan melihat ini soalnya susah banget. Sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang momok. Ya, padahal kalau kita perhatikan ini sederhana. Ini adalah perkalian bilangan sekawan dengan pangkat yang sama. Betul Bapak Ibu ya? Ini sekawan. Kenapa? Karena tandanya berbeda. Ketika tandanya berbeda, itu disebut dengan sekawan. Dan ini pangkatnya sama. Ketika pangkatnya sama, kita bisa gabung pangkatnya. Jadi seperti ini. Setelah kita gabung, ini perkalian sekawan. Kalau perkalian sekawan, maka cukup depan kali depan, belakang kali belakang. Jadi seperti ini. Kalau depan kali depan, akar 26 kali akar 26 akan ketemunya 26. Sedangkan plus 5 dikali min 5 menjadi min 25. Nanti 26 dikurangi 25 jawabannya 1. 1 dipangkatin berapapun jawabannya pasti 1. Nah, ini adalah soal kuantitatif Bapak Ibu, bukan soal rekayasa. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa ternyata soalnya itu sederhana cara penyelesaiannya. Jadi menggunakan konsep perkalian sekawan. Ya. Jadi nanti akan lihat ternyata soalnya sangat menyenangkan lihat dari persepsi pandang yang berbeda. Kalau tadi ngelihat langsung itu refleksnya akan, wih serem banget nih soal angkat mikri. Nah, ternyata setelah mengetahui konsep, maka soal ini menjadi sederhana. Lanjut, saya punya balada si katak nih ya, Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke materi, Bapak Ibu akan saya berikan balada si katak. Balada si katak itu, ini juga soal kuantitatif. Penalaran matematika, bukan kuantitatif. Jadi bagaimana mengerjakan soal matematika, tidak hanya sekedar berhitung, tapi juga penalaran. Jadi di situ ada seekor katak. Nah, seekor katak itu dia jatuh di dalam sumur yang dalamnya adalah 10 meter. Nah, kemudian setiap hari dia berusaha naik ke atas. Kalau siang dia naik 2 meter, tapi ketika malam itu turun 1 meter. Ya, jadi kalau siang naik 1 meter, berhasil naik 2 meter, tapi kalau malam karena mungkin licin ya, dia tertidur melorot, turun sejauh 1 meter. Pertanyaannya berapa hari sih si katak ini bisa naik ke atas? Monggo silakan lewat kolom chat Bapak Ibu. Berapa hari si katak bisa naik ke atas? Ini juga karakter soal yang tidak hanya sekedar menghitung, ya, tidak hanya sekedar menghitung. Sudah ada yang menjawab Pak Asep? Ya, 5 berapa hari? hari. 5 hari dari Bapak Iklides. 5 hari. Wah, Ya. keren. Kataknya bisa naik ke atas dalam waktu 5 hari.
Ingat ya Bapak Ibu, siang dia naik 2 meter, malamnya melorot 1 meter. Berarti rata-rata 1 hari hanya berapa? Ini ada juga yang sudah Meter ya? menjawab, Pak Asep, 10 hari. Ada yang jawab 10 hari. Ya, ada yang Oke, menjawab 8 hari juga. 8 hari. Oh, revisi dari Pak Iklides, 8 hari, Pak, bukan 5 hari tadi. Ya. Oke, saya akan coba ke coret-coretan. Ini Bapak Ibu. Jadi ada 10 meter, siang naik 2 meter, malam melorot 1 meter. Berarti artinya ketika hari ke 1, dia berhasil naik 1 meter. Karena rata-rata siangnya 2 meter, malamnya melorot 1 meter. Hari kedua, ya 2 meter. Dan seterusnya sampai hari ke-7, jelas dia naik 7 meter. Hari ke-8, dia juga 8 meter. Betul ya? Hari ke-9, siang. Ketika dia siang hari, maka dia nambahnya 2 meter. 8 ketambahan 2 meter, udah naik 10 meter. Berarti kesimpulannya, si katak sudah sampai atas. Pada hari keberapa tadi? Pada hari ke-9. Jadi butuh berapa hari si katak naik ke atas? Hanya 9 hari. Pada siang hari sudah dia berhasil naik ke atas. Kan si katak nggak mungkin nunggu di atas melorot nanti malam, toh. Karena dia segera pergi kalau sudah sampai atas. Ya, itu adalah kasus soal yang eh, perlu pencermatan. Perlu pencermatan bahwa tidak cuma sekedar menghitung, jadi ada konsep-konsep penalaran yang memang perlu diperhatikan, dicermati. Gitu, nggih. Dan ini kalau nggak salah Mbak Ulfa ada audiensnya juga ada beberapa putra-putri ya, nggak cuma Bapak Ibu guru ya. Iya, sepertinya iya ya, bergabung dalam satu kelas begitu. Oke, jadi nanti Bapak Ibu adik-adik yang juga ikut memperhatikan teman-teman nanti juga coba mencermati banget karakter soal bahwa soal KTBK itu karakternya kayak gitu tadi. Ya, saya lanjutkan ke layar berikutnya. Panitia mungkin sudah memberikan soal ini ya Mbak Mbak Ulfa. Sudah belum ya? Soal kuantitatif ya ini ya, Pak. Yang kemarin kita Hmm. coba bahas di depan putra-putri ada sekalian. Untuk soal, mohon maaf Pak, Mbak Prilly ya, yang ini, Oke, yang nggak masalah. sketsingan nggak Nanti apa-apa. Bapak Ibu nanti lihat ke layar aja ya supaya nanti bisa memperhatikan soalnya. Betul. Jadi ini soal yang dikasih oleh teman-teman tim Rasidu, Bapak Ibu. Nanti kita coba bahas. Nanti ada tambahan soal dari saya. Ini adalah soal kuantitatif. Karakter nomor 1 misalnya. Jika Y sama dengan Fx, manakah pemetaan berikut yang tepat? Bapak Ibu di sini titik tekannya adalah pemetaan. Atau bahasa lainnya ya adik-adik kalau yang ikut dalam kelas ini, pemetaan itu biasanya disebut dengan kata fungsi. Nah, bagaimana mendeteksi fungsi atau pemetaan dari karakter soal yang bentuknya pasangan berurut? Ini namanya pasangan berurut ya, ada X, ada Y, ada X, ada Y. Di sini fungsinya Y sama dengan Fx, berarti X itu sebagai domain atau sebagai daerah asal, yang posisi kalau dalam bentuk pasangan berurut di paling depan. Nah, kalau dia bersifat fungsi, itu sederhana aja kok. Nggak usah pakai ngitung-ngitung. Konsepnya adalah apa? Kalau dia disebut fungsi, maka X-nya tidak boleh ada angka yang berulang. Jadi nggak boleh ada angka yang berulang. Contoh yang A. Ini ada perulangan angka, di sini ada angka 1, di sini juga ada angka 1. Maka ini bukan pemetaan. Yang B juga sama nih, ada angka 2, ada angka 2. Jelas juga bukan pemetaan. Yang C kita lihat perhatikan baik-baik. C juga ada perulangan ini, ada angka 1 di sini dan sini sudah angka 1. Yang D, di sini semua tidak ada perulangan. Berarti otomatis jawabannya adalah yang D. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Bagaimana yang E? E sama ya, dia juga ada perulangan. Perulangan di angka berapa? Kita perhatikan di bawah. Di sini ada angka -1. Jadi dia bukan fungsi.
Gitu ya, jadi ada beberapa karakter soal yang memang kadang-kadang tidak ada perhitungannya, tapi hanya menggunakan konsep atau definisi asal dari pertanyaan. Nah, tipe karakter terkait dengan pemetaan atau fungsi itu bisa juga dalam bentuk diagram seperti ini, grafik. Di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi X. Nah, kalau ini yang diminta adalah yang tidak ya. Kalau tadi yang ditanyakan yang fungsi atau yang pemetaan, sekarang yang ditanya adalah yang tidak. Jadi yang bukan berarti ya. Bagaimana ngecek kalau dia fungsi atau tidak fungsi? Caranya gimana? Kalau dia fungsi terhadap fungsi X, ini ya, maka ngeceknya gampang. Berarti fungsinya kan Y sama dengan. Maka Bapak Ibu ajarkan ke anak-anak untuk ngeceknya tarik garis lurus sejajar sumbu Y. Betul. Satu titik, maka dia fungsi. Maka dia pemetaan. Di tempat mana aja bebas? Bebas. Misalnya ini saya tarik di sini. Nah, ketemunya cuma satu. Maka ini fungsi juga. Gimana yang C? Kita tarik garis lurus sejajar sumbu Y. Ternyata ketemu titik potong berapa? 2. Berarti kalau titik potongnya 2, dia bukan fungsi. Karena tadi yang diminta bukan fungsi, maka jawabannya adalah yang C. Itu, Bapak Ibu, gampang ya. Jadi kalau yang namanya fungsi, ada dua karakter. Yang pertama tadi pasangan berurut, cara ngeceknya tidak boleh ada angka yang berulang. Kalau dalam bentuk grafik, maka tarik garis lurus secara sumbu Y, mana yang titik potongnya cuma satu. Ini juga sama ya, kalau titik potong kan cuma satu. Ini kita tarik sumbu Y juga satu. Kalau nanti fungsinya diganti menjadi fungsi Y, di sini fungsinya diganti, maaf. Fungsinya diganti jadi fungsi Y, maka tarik garis lurus sejajar sumbu X. Nah, ini jelas bukan fungsi Y. Kenapa? Kalau saya tarik nanti titik potongnya banyak banget. Ini juga bukan, ini juga bukan. Yang ini juga bukan ya, karena nanti ada titik, ada daerah di sini yang titik potongnya lebih dari satu. Ini juga bukan. Itu sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Lancar nggih? Saya lanjutkan. Gimana dengan yang ini? Nah, silakan Bapak Ibu pencermati soalnya dulu dibaca. Teman-teman juga boleh dibaca dulu. Di situ ada perseginya, ada 3 ya, persegi kecil, persegi yang tanggung, sama persegi yang besar. Persegi yang besar itu hurufnya A, B, C, D. Segitiga yang persegi yang tanggung itu ada A, H, L, E, F ya. L, F ya. Kemudian segitiga yang kecil itu ada A, E, K, D. Nah, pertanyaannya, rasio antara luas daerah yang tidak diarsir dengan luas daerah yang diarsir. Karena ini yang ditanya adalah rasio atau perbandingan, Bapak Ibu, maka dimisalin saja angka. Jadi rusuknya itu dimisalin angka. Contoh, misalnya kayak gini ya, kalau saya gambar, nanti diminta rasio antara yang diarsir, yang tidak diarsir dengan yang diarsir. Karena dia persegi dan membagi 3 bagian sama, misalnya ini saya kasih panjangnya 1, ini juga 1, ini juga 1. Berarti ini juga sama ya, ini 1, ini juga 1, ini juga 1. Kenapa nggak dimisalin X atau apa gitu Pak? Nggak usah, mau ditanya rasio kok. Rasio atau perbandingan langsung aja dengan angka, nggak perlu pakai huruf-hurufan. Di sini otomatis panjangnya 3 ya, ini juga 3. Yuk, sekarang kita perhatikan baik-baik. Yang ini kita hitung luasnya berapa. Ingat luas persegi panjang kali lebar atau sisi kali sisi boleh. Karena kalau panjang kali lebar, panjangnya sama dengan lebar ya. Karena dia persegi. Berarti ini sama aja 1 kuadrat alias 1. Betul? Terus yang kedua yang besar ini, ya yang tanggung ini. Luasnya apa? Ini berarti panjangnya 2. Betul? Berarti 2 kuadrat. Tapi dikurangi yang kecil ini. Karena yang dilihat yang tidak diarsir. Berarti dikurangi 1 kuadrat. Jadi jawabannya 3. Karena 4 dikurangi 1.
Terus yang ketiga, yang besar ini berarti panjangnya adalah 3 ya. Jadi 3 kuadrat dikurangi yang tanggung ini. Yang tanggung itu 2. Jadi 9 dikurangi 4 jadi 5. Sederhana ya. Jadi cuma pakai rumus biasa. Nanti yang diminta adalah perbandingan yang tidak diarsir dengan yang diarsir. Yang tidak diarsir yang warna hijau. Berarti 3. Yang diarsir ada warna kuning dan merah. Berarti 1 ketambahan dengan 5. Jadi jawabannya apa ini? Ya udah, berarti tinggal 3 dibagi 6. Kita sederhanakan dibagi 3, 1/2. Atau perbandingannya adalah 1/2. Itu ya. Jadi hanya menggunakan konsep pengetahuan bangun datar terkait dengan luas. Ya, jadi nggak perlu berlama-lama atau bersusah-susah. Oke, kembali ke layar. Jadi jawabannya 1/2 atau yang C. Bapak Ibu nanti kalau ngerjakan pembahasan bisa melalui panitia, nggih. Jadi nggak usah khawatir. Atau kalau misalnya ada yang mau screenshot atau memoto sementara, ini saya kasih kesempatan untuk foto jawaban, silakan. Nggak ada? Sudah? Oke, kalau sudah, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah nomor 4. Ini juga karakter kuantitatif di mana operasi suatu simbol yang didefinisikan sebagai rumus tertentu. Jadi di situ diketahui bahwa kotak simbol didefinisikan sebagai A kotak B itu sama dengan A dikali B min 1 terus dikalikan dengan dikurangkan dengan A. Kita diminta suruh menghitung 3 kotak 2 kotak 4, tapi kotak 4-nya dikasih kurung. Nah, jadi itu ya. Maka yang bisa kita kerjakan adalah yang di dalam kotak, di dalam kurung dulu. 2 kotak 4. Berarti artinya A-nya 2, B-nya 4. Kita tinggal ganti ini 2, 4 kurangi 1 dikurangi 2. Berarti nanti 2 dikali 3 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 adalah 4. Betul ya? Berarti ini bisa kita ganti menjadi 3 kotak 4. Nah, sini berarti 3 kotak 4 kita hitung. Berarti A-nya 3, B-nya 4. 3 dalam kurung 4 kurangi 1 kurangi 3. Berarti sama aja 3 dikali 3 dikurangi 3. 9 kurangi 3 jawabannya adalah 6. Jadi jelas bahwa jawaban dari soal kotak-kotaknya itu ya, simbolnya itu adalah 6. Jadi tinggal mengikuti aja sih rumusnya apa gitu ya. Kadang-kadang rumusnya di si pembuat soal itu terserah. Dan simbolnya macam-macam ya, bisa dari bintang, bisa kotak, bisa simbol-simbol tertentu. Jadi terserah si pembuat soal. Jadi jawabannya 6. Itu ya. Nah, kita akan masuk ke soal nomor 5. Nomor 5 itu adalah substansi pertidaksamaan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya soal substansi ketidaksamaan, biasanya nanti akan kembali ke konsep pertidaksamaan. Apalagi ini pertidaksamaan bentuknya adalah apa? Akar, betul ya Bapak Ibu ya? Untuk pertidaksamaan akar. Oke, sambil Bapak Ibu saya kasih kesempatan untuk coba oret-oret, coba bisa dikerjain dalam waktu kurang dari 2 menit. Silakan. Saya pengen tahu. Adik-adik kalau ada yang mau nyoba juga silakan. Betul. Silakan Bapak Ibu. Adik-adik juga boleh. Mungkin ini sedang menghitung ya Pak ya ini. Iya, Oke, silakan. kita tunggu dulu. Saya ke layar papan dulu biar Bapak Ibu bisa melihat ada salin soalnya. Jadi ada soal itu yang diminta, nanti jawabannya yang mana.
Ketika tadi saya sudah memaparkan di depan karakter soal itu ada karakter yang memang yang tidak harus menghitung dengan konsep, dengan ketelitian tingkat tinggi, ada yang tidak hanya sekedar menghitung tapi penalarannya juga tetap jalan. Ada yang sama sekali tidak menghitung ya, jadi cuma menggunakan konsep sederhana atau penalaran sederhana. Sudah ada yang jawabannya A, B, C, D? Sudah Monggo. ada ini Pak yang menulis di kolom chat. D. Ada yang menulis D ini. Delta apa Bravo, Mbak? Yes, delta. 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 Ya. Oke. Ada yang lain? Mungkin ada yang jawabannya Bravo gitu. Ada lagi nggak, Pak? Nambah Belum nggak? Pak. Baru D ini jawabannya. Oke. Di sini Bapak Ibu, saya tidak perlu menghitung terlalu banyak. Bahkan saya tidak akan menghitung. Kok bisa, Pak? Enggak. Ini saya nggak ada janji dengan tim Prasi itu ya, soalnya saya cuma dikasih soal mentah, tidak ada apapun. Jadi saya langsung otomatis jawab di sini, langsung dengan Bapak Ibu. Ya. Jadi refleks terhadap soal Bapak Ibu ketika soal TBK kadang adik-adik itu kita arahkan untuk coba mencermati kembalikan ke konsep dari soal pertidaksamaan. Di sini yang diminta adalah lebih besar sama dengan nol. Berarti nanti yang diminta adalah selalu positif hasilnya. Betul nggak Bapak Ibu ya? Kalau dia selalu positif, maka sumbernya di sini harus positif yang di sebelah kiri. Padahal akar ini akan selalu positif. Nah, di sini ketemu angka negatif, berarti dia akan ketemu negatif angka itu. Maka satu-satunya kunci adalah si X. Si X itu nggak boleh negatif, karena kalau dia negatif, ketemu yang di akar itu negatif, ya semua akan ketemu negatif, maka jawaban positif akan salah. Jadi X-nya tidak boleh bilangan negatif. Ketika dia tidak boleh bilangan negatif, ini X kurang dari min 3, maka dia akan melalui negatif. X kurang dari min 3 itu mesti negatif, ini pasti salah. Ini juga pasti salah. Itu ya. Di sini juga X kurang dari 6, X kali dari 6 itu juga melewati daerah negatif, ini pasti juga salah. Otomatis itu pasti salah, nggak mungkin nggak salah. Yang kedua, kita cek C sama D, itu bedanya cuma di sini angka 0 dan di sini angka 2. Gimana kalau misalnya di situ angka 0? Kalau di sini angka 0 berarti ini hilang. Kalau hilang berarti di sini daerahnya mesti negatif. Negatif tidak mungkin lebih besar dari sama dengan 0. Pasti ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang delta. Tunggu. Ini karakter soal TBK seperti ini. Kadang-kadang kita tidak perlu menghitung, hanya kembalikan ke nalar. Karena memang soal itu harus bisa dikerjakan kurang dari 2 menit. Ini bisa kita kerjakan sangat cepat, ya Bapak Ibu. Jadi kita juga menggiring ke anak-anak untuk memahamkan konsepnya, dikuatin konsepnya, jangan sampai goyang. Oh ini positif, ini harus positif. Kalau secara teori ya dia harus diselesaikan dengan cara mengkuadratkan, kemudian dipindah ke kiri semua, difaktorkan, bikin garis bilangan, kemudian nanti ada syarat khusus untuk yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0, kemudian nanti hasilnya diiriskan, baru ketemu jawaban final. Gitu ya. Oke, next ya. Bapak Ibu kalau mau di screenshot nomor 6, habis ini kita akan coba nomor 6. Nomor 6 itu substansinya adalah substansi Bapak Ibu persamaan linear 2 variabel. Betul nggih? Persamaan linear 2 variabel nggih Bapak Ibu. Nah, di situ diketahui bahwa jawabannya, penyelesaian dari persamaan linear 2 variabel itu adalah di kuadran 1. Kalau dia penyelesaiannya di kuadran 1, penyelesaian dari persamaan linear 2 variabel itu kan nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa, ya? Nah, kalau dia harus di kuadran 1, berarti X-nya harus positif, Y-nya pun juga harus positif. Terakhir lagi, ya. Nah, ya sudah, berarti nanti syaratnya X harus positif, Y-nya positif. Kalau persamaan linear 2 variabel, ya kita selesaikan secara konsep biasa, Bapak Ibu. Kita hilangkan salah satu, X-nya boleh, Y-nya boleh. Misalnya ini, saya pengen hilangin Y-nya, karena udah sama. Kita jumlahkan, berarti nanti jadi otomatis angka 1 ya. Berarti otomatis 1 ditambah CX, ini jadinya 2.
Berarti X-nya adalah 2 dibagi 1 plus C. Ingat, karena di kuadran 1 X-nya harus positif. Kalau X-nya harus positif, maka yang di bawah ini harus positif. Kenapa? Kan angka 2 udah positif. Berarti tadi harus positif. Nah, tapi nggak boleh sama dengan 0 ya, karena dia posisi pecahan. Berarti C-nya nanti lebih dari min 1. Kita pindah ke kanan ya. Itu lanjut ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya apa? Ya sekarang kita hilangin dong yang lain. Tadi kita sudah menghilangkan yang X, yang menghilangkan yang Y, sekarang kita hilangin yang X. Gimana cara ngilangin X? Ya supaya sama dan supaya bisa kita coret atas dikaliin C. Karena di bawah ada C-nya, di bawah dikali 1. Maka ini akan menjadi CX min CY sama dengan C. Yang di bawah tetap CX plus Y sama dengan 1. Ini 1Y ya. Tinggal dikurangkan. Maka di sini akan ketemu adalah min C min 1Y sama dengan C min 1. Ingat ini aljabar ya, berarti C-nya nanti C min 1 per min C min 1, kalau minnya saya keluarin sama aja C plus 1. Betul ya? Ini loh, kalau saya keluarin minnya akan menjadi C plus 1. Karena yang diminta Y-nya bilangan positif, maka di sini kan ada negatif. Berarti supaya tetap positif, maka C min 1 per C plus 1-nya harus positif. Harus positif. Harus negatif. Supaya apa? Ya supaya jadi negatif ketemu negatif nanti jadinya positif. Ini soalnya ada negatif. Supaya positif, maka yang di C-1 dan C plus 1-nya harus negatif. Nah, ini tinggal pakai garis bilangan, biasanya gitu ya. Kalau saya enggak, ini berarti C-nya 1, yang ini C-nya min 1. Yang kecil min 1, yang besar 1, tengahnya C, ini tandanya apa? Kurang dari, maka ini kurang dari. Kalau tandanya lebih dari, Pak, ya lebih dari. Menyelesaikan aja. Kalau di situ tandanya kurang dari, ya kurang dari. Kalau tandanya lebih dari, lebih dari. Tuh. Nah, kemudian diapakan? Diiriskan. Perhatikan baik-baik, ini C-nya lebih dari min 1. Di sini C-nya lebih besar dari min 1, tapi kurang dari 1. Kalau saya iriskan, mesti yang benar adalah yang ini. Karena yang lebih dari min 1 sudah ada di daerah situ. Ya, jadi jawabannya min 1 kurang dari C kurang dari 1. Karena permintaannya adalah XY-nya harus di kuadran 1. Ini jawabannya yang C ya. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 7. Nomor 7 ini adalah soal logaritma. Di situ diketahui 2 min X log 27 kuadrat lagi ya. Hasilnya sama dengan 9. Maka nilai X1 dan X2. Ini saya ambigu dengan pertanyaannya. Ini yang ditanya X1 atau X2, salah satu. Atau X1 sama X2 dijumlahkan. Atau X1 kali X2. Nah, nanti kita akan coba selesaikan semua aja. Ya. Kita anggap seperti ini. Saya pindah ke layar. Nah, itu ya. Karena di sini ada kuadrat, berapa sih yang dikuadratin hasilnya 9, Bapak Ibu? Ada di sekalian. Berapa? Betul. 3. Atau bisa juga apa? Minus 3. Jadi kalau yang namanya kuadrat, jawabannya nggak cuma 3. Bisa 3, bisa minus 3. Selanjutnya apa? Ya selanjutnya seperti biasa. Kalau di sini log, di sini nggak log, pakai paruh burung. Kalau saya mengingatkan ke siswa saya, paruh burung. Paruh burung itu apa? Ini pangkat ini sama dengan ini. Itu paruh burung. Ini juga sama. Ini pangkat ini sama dengan ini. Itu paruh burung. Berarti sama aja 2 min X dipangkatin 3 sama dengan 27. 27 itu kalau saya bikin pangkatnya 3 kan sama aja 3 pangkat 3. Betul tidak?
Dengan kata lain, otomatis yang di dalam ini harus sama. Berarti nanti X-nya adalah minus 1. Ini kita anggap X1-nya. Betul nggak? Tadi soalnya gitu ya. 2 min X, jadi X-nya minus 1. Tapi di pilihan ganda ternyata belum ada. Kalau X1, min 1. Ya kita selesaikan lagi. Ini juga sama, berarti 2 min X, pangkat min 3 sama dengan 27 itu sama, kita bikin 3 pangkat 3. Harusnya kan 3 pangkat 3. Supaya sama-sama pangkat min 3 gimana, Pak? Ya ini dibalik. Jadi 1/3. Ya, jadi boleh kita pangkatin sama dengan soalnya. Berarti nanti sama aja 2 min X-nya sama dengan 1/3. 2 supaya bisa dikerjakan, maka 2-nya saya ganti jadi per 3. Sama dengan 6/3. Betul? Berarti otomatis X-nya ketemu 5 per tangkap X2. Ya, 2-nya 5/3. Jadi X1-nya min 1, X2-nya 5/3. Jadi jawabannya 5/3 itu yang Bravo. Sen, bertanya? Monggo silakan. Pak Asep, ini ada pertanyaan dari Ibu Hijroh Kurniasi. Pakai cara cepat bisa nggak, Pak? Apa? Ini mungkin pertanyaannya sudah tadi ya, Pak ya? Bahas soal yang atas-atas. Yang atas-atas. Ya, cuma di sini tidak diterangkan soal yang mana, atau mungkin memang ini keseluruhan gitu ya, untuk mengerjakan soal-soal UTBK itu apakah ada cara cepat seperti itu mungkin. Oh ya, Nah, pakai cara cepat bisa nggak, Pak? oh, Oke. ini Pak, maaf, ini sudah dijawab oleh Ibu Hijroh soal nomor 6, Bapak. Nomor 6. Ya, soal nomor 6. Nomor 6 itu yang mana? Yang Nomor tadi ya, 6. yang Sebelum ini ya sepertinya ya. Ini atau yang mana ya? 6 ini. beliau jawab pakai caranya gitu ya. Ya, jadi untuk soal Tanya, nomor nah, 6, pakai cara cepat gitu ya. betul. Untuk soal ini apakah ada cara cepat? Seperti saya kembalikan ke Bapak Ibu tadi pada waktu pemaparan di depan tadi ya, saya tidak menawarkan cara cepat atau cara praktis. Saya mengembalikan ke konsep Bapak Ibu. Dari nomor 5 tadi kita tidak menggunakan cara cepat, tapi memang konsep dari pertidaksamaan bentuk akar yang meminta bilangan positif. Ya, jadi makanya tadi kita tidak perlu menghitung. Kalau nomor 6 itu substansinya adalah substansi persamaan linear dua variabel. Maka konsepnya dikembalikan, Bu. Solusi untuk persamaan linear dua variabel itu ya pakai pakai eliminasi, tidak ada cara lain. Ya, jadi saya tidak akan menawarkan rumus praktis. Kenapa? Nanti bisa jadi di soal nomor 6 itu bisa diganti bukan di kuadran 1 tapi di kuadran 2. Bisa saya ganti ada di kuadran 4. Bisa saya ganti di kuadran 3. Kemudian fungsinya juga bisa kita ganti, persamaannya kita bisa ganti gitu. Jadi banyak parameternya nanti yang harus diperhatikan kalau saya menggunakan cara cepat. Makanya saya kembalikan ke konsep, bukan cara cepat tapi ke konsep. Konsepnya apa? Substansinya apa? Toh yang tadi kita coba kerjakan juga kurang dari 2 menit kalau misalnya kita coba. Ya, itu ya, semoga bisa menjawab. Kita akan lanjut ke nomor 8. Bapak Ibu, nomor 8 itu 4 bilangan membentuk suatu barisan aritmatika. Perhatikan baik-baik, ini adalah eh, substansi barisan aritmatika dan barisan geometri atau pola bilangan. Nanti Bapak Ibu tolong konsepnya di depan anak-anak yang disampaikan, anak-anak harus kuat. Bagaimana menghitung nilai suatu suku, bagaimana menghitung jumlah suatu suku. Contoh ya Bapak Ibu, saya pengen tahu nih Bapak Ibu ya. Misalnya ada suatu barisan aritmatika nih, ada D sekalian. Saya diketahui nih U2-nya ternyata 15. Kemudian ada U3, bukan U3. Ada U5.
U5-nya 21. Terus saya ditanya nih, U10-nya berapa? Misalnya. Nah, kita nggak perlu pakai susah-susah Bapak Ibu, karena di sini dia barisan aritmatika. Ingat konsep dari barisan aritmatika apa? Setiap satu loncatan bertambah tetap atau bertambah sama. Nah, di sini kita punya suku kedua mau ke suku kelima, berarti dia loncatnya 3. Sedangkan di sini nilainya ternyata bertambah 6. Betul ya? Ketika loncat 3, nambahnya 6. Berarti satu loncatannya nambah berapa? 2. Betul. Jadi kalau 3 loncatan nambah 6, berarti kalau satu loncatan nambahnya pasti 2. Dari mana? Yuk, 6 dibagi 3. Kalau saya pengen nyari berapakah suku ke 10, ya dilihat aja. Dia loncatnya berapa? Loncatnya 5. Kalau satu loncatannya 2, berarti kalau 5 kali loncat, berarti dia nambahnya otomatis 10. Betul ya? Berarti otomatis 21 ketambahan 10, jawabannya 31. Maka tanpa menggunakan rumus UN yang selama ini dipelajari di sekolah, adik-adik sudah bisa menebak suku berapapun. Yang penting, nilai loncatannya nambah berapa itu harus tahu. Kalau di bahasa matematika disebut dengan beda barisannya sudah diketahui atau bisa dicari. Sedangkan mau nyari suku berapapun tidak perlu lagi menggunakan rumus suku N. Ya. Bagaimana dengan jumlah? Nah, ini juga yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kalau jumlah di barisan aritmatika itu tinggal banyaknya suku yang mau dijumlahkan dikali tengahnya. Ini kalau di barisan aritmatika. Jadi tidak lagi saya menggunakan rumus SN. Ya, konsep dasarnya. Karena konsep dasarnya ini adalah dari SN juga sebenarnya. SN itu kan SN N per 2 kali A plus UN. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau per 2-nya saya geser ke sini, kan nggak ada masalah. Ini kan sama aja banyaknya suku yang dijumlahkan. Ini kan bahasanya sama dengan tengah. Maka nanti jumlah di barisan aritmatika itu adalah banyaknya suku yang mau dihitung dikali dengan suku tengahnya siapa atau tengahnya siapa. Contoh, kita punya U2, misalnya 10. U berapa misalnya? U7 ya Bapak Ibu. U7-nya misalnya 30. Pertanyaannya jumlah 5 suku pertama. Atau nanti bisa jadi yang ditanya bukan 5 suku pertama, misalnya ditanya U3 tambah U7 tambah U11 berapa? Misalnya. Nggak ada masalah. Kalau jumlah 5 suku pertamanya, berarti Santi otomatis banyak suku yang jumlahnya ada 5. Suku tengahnya siapa kalau ada 5 suku? Suku tengahnya adalah suku yang ketiga. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 1 tambah 5, 6, dibagi 2, 3. Berarti tugas saya tinggal mencari suku yang ketiga ini berapa. Dari mana? Ya ini. Kita cari dulu loncatannya. Dari 2 ke 7, dia loncatnya 5. Nilainya dari 10 ke 30 itu nambahnya 20. Berarti otomatis 5 kali loncat nambah 20. Otomatis beda barisannya. Itu tinggal 20 bagi 5. Otomatis 4. Jadi 1 kali loncat dia nambahnya 4. Kalau saya pengen nyari U3, maka saya pakai dari U2, 1 loncatan tambah 4. Jadi 14. Jadi jawabannya adalah 70. Jadi nggak perlu pakai rumus macam-macam. Dan ini bukan rumus praktis ya Bapak Ibu. Ini adalah konsep penurunan dari rumus asli, kemudian diadop untuk semua kasus di aritmatika. Bagaimana dengan ini? Sama. Ada berapa suku yang dijumlahkan? 3. Tengahnya siapa? Ini 7. Selama dia membentuk barisan aritmatika, polanya. Jadi 3, 7, 11 itu kan bentuk pola aritmatika juga. Tidak perlu harus urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak perlu.
Berarti ini tinggal 3 dikali suku ke-7. Suku ke-7-nya 30. Jadi jawabannya adalah 90. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu pengajar, ya pengampu pelajaran matematika juga nanti akan mencoba meramu konsep lebih berinovasi untuk menghitung konsep-konsep, menggali konsep-konsep tadi sehingga membentuk cara-cara yang sederhana. Itu Pak Asep, ini ya. Pak, ini di kolom chat ada yang menyampaikan untuk tolong dilihatin lagi Pak jawaban nomor 7 karena belum sempat di screenshot Oh ya, ya dari MA Hidayatul Muqtadin. nomor 7 tadi yang ini ya, Nomor 7 2x. yang logaritma tadi ya. Ya, silakan Bapak atau Ibu bisa langsung di screenshot 8. atau nanti coret-coretan dari Pak Asep apakah bisa di-share Pak? Bisa, Oh ya. nanti saya kirim. Oke. Begitu ya Bapak Oke. Ibu, nanti jika belum sempat screenshot bisa langsung kami share juga. Iya, nanti ini dengan panitia ya Bapak Ibu untuk mendapatkan jawaban dari pembahasannya. Baik. Oke Pak, Oke, bisa ini dilanjut? kita akan lanjutkan. Tadi barisannya sudah paham ya. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 8. Bagaimana menjadikan nomor 8? Kita punya 4 bilangan membentuk suatu barisan aritmatika. Jadi kita ada bilangan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau di bilangan pertama dan bilangan kedua tetap, terus yang bilangan ketiganya ditambah bilangan pertama, bilangan keempatnya dikali 2, ternyata membentuk barisan geometri. Jadi ini ada bilangan aritmatika setelah dimodif membentuk barisan geometri. Jika beda suku-suku pada barisan pertama adalah 2, maka jumlah 4 bilangan pertama barisan geometri. Jadi yang ditanya jumlah 4 bilangan geometri yang baru, di mana aritmatikanya bedanya adalah 2. Nah, kita coba ya Bapak Ibu ke layar. Jadi ada 4 bilangan aritmatika. Misalnya bilangan pertama kita misalin A, karena bedanya 2 berarti ini A tambah 2. Terus tambah 2 lagi berarti A tambah 4. Tambah 2 lagi berarti ini A tambah 6. Ini adalah barisan aritmatika dengan beda 2. Gitu ya. Terus ada modifikasi apa tadi? Kalau bilangan pertama dan keduanya tetap. Bilangan ketiganya ditambah bilangan pertama. Oh, ketiga ditambah bilangan pertama. Bilangan keempatnya dikali 2. Kita lanjutkan di sini. Bilangan pertama keduanya tetap. Bilangan ketiga ditambahkan dengan bilangan pertama, berarti jadi 2 per 4. Terus bilangan ketiganya bilangan keempatnya dikali 2, berarti 2 plus 12. Ini membentuk barisan geometri. Yang ditanya jumlahnya ini, Pak. Jumlah semuanya ini berapa? Jadi kalau gitu nanti A-nya itu ada berapa itu? 1, 2, 4, 6. Berarti nanti 6A ditambah angkanya 2, 4, 6, 6 tambah 12, 18. Nah, nanti yang ditanya ini, berapa jumlah 4 bilangan geometrinya? Gitu ya. Oke. Bapak Ibu, konsep dasar matematika dari barisan aritmatika dan geometri, Bapak Ibu sudah paham, sudah memahamkan konsep adik-adik ya. Jadi kalau saya punya 3 bilangan, cukup 3 saja di aritmatika atau geometri. Bisa ada 2 kemungkinan, bisa membentuk aritmatika, bisa membentuk geometri. Konsepnya tolong perhatikan. Kadang-kadang di sekolah tidak pernah dapat, karena saya selama ngajar itu siswa saya di sekolah belum pernah juga diajarkan. Walaupun sebenarnya sifatnya sudah dikenalkan terus. Jadi kalau dia barisan aritmatika, dia akan mengenal sifat apa deh? 2 kali yang di tengah ini selalu pinggir ditambah pinggir. Kenapa? Karena bedanya sama. Jadi B dikurang A itu pasti sama dengan C dikurangi B. Maka nanti kalau B-nya kita kumpulkan, maka 2B pasti sama dengan A ditambah C. Kalau geometri itu tengah kuadrat, itu selalu pinggir dikali pinggir. Kenapa? Karena rasionya sama. B per A itu sama dengan C per B. Jadi gini ya, ini kalau geometri.
Kalau kita kali silang, maka akan jadi ini. Kalau yang aritmatika kan B min A akan sama dengan C min B. Nanti B sama B kita jadikan satu, maka ketemunya yang ini. Itu sifat dasar aritmatika atau geometri. Maka dari sifat itu nanti kita pakai yang geometri yang ini. Tengah kuadrat sama dengan pinggir kali pinggir. Monggo Bapak Ibu terserah mau ambil 3 dari yang mana, 3 depan atau 3 belakang. Misalnya saya boleh nggak ambil yang di depan sini? Boleh. Berarti apa? Tengah kuadrat itu sama dengan pinggir dikali pinggir. Makanya kalau dikuadratin jadi A kuadrat tambah 4A tambah 4. Ini juga sama, jadi 2A kuadrat tambah 4A. Betul ya? Nah, ini nanti 4A-nya hilang ya Bapak Ibu. Nah, nanti A kuadrat sama A kuadrat ini hilang. Maaf. Ini hilang, tinggal 1 berarti ya. Nanti 4-nya pindah sana. Ya, Bapak Ibu. Berarti berapa sih yang kalau dikuadratin 4? Jawabannya ada 2, ya. Berarti A-nya bisa 2, bisa minus 2. Kalau saya pakai yang 2, berarti sama aja 12 ditambah 8 atau 30. Ini kalau A-nya yang 2. Kalau A-nya yang minus 2, berarti min 12 tambah 18. Jadi jawabannya 6. Nanti tinggal dilihat pilihan gandanya mana yang ada. Gimana kalau bukan soal pilihan ganda? Kalau bukan soal pilihan ganda, berarti kalian tulis aja secara singkat. Boleh 30, boleh 30 atau 6. Salah satu saja. Kalau dia bentuknya isian singkat. Kita lihat soalnya. Ternyata bentuknya isian singkat, berarti otomatis jawabannya bisa 30, bisa 6. Itu ya. Silakan mau di screenshot. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, gimana dengan nomor 9? Bapak Ibu, nomor 9 ini adalah soal fungsi komposisi inverse. Betul nggak? Nah, ini biasanya ibu-ibu menjelaskannya pakai konsep, bukan konsep ya, teori inverse yang berpanjang dan berlama. Padahal di sini bisa kita kerjakan dengan konsep yang sederhana juga. Saya catat dulu soalnya ya Bapak Ibu. Sambil mungkin Bapak Ibu mau nyoba juga silakan loh. Atau adik-adik yang mau nyoba silakan. Jadi yang ditanya adalah F inverse 3 dikali dengan G inverse 3. Kalau artinya inverse enggak? Ada adik sekalian yang ikut kelas. Inverse itu adalah kebalikan, betul ya? Ini ya soalnya sudah saya salin. Nah, kita jadi minta mencari F inverse 3 sama G inverse 3. Berapa sih nilai F inverse 3? Dan berapa sih nilai G inverse 3? Gimana tuh? Nah, kita akan coba. Kita pakai konsepnya inverse. Inverse itu artinya apa? Kebalikan ya. Berarti kalau saya punya F, kalau saya pengen nyari F inverse, namanya aja kebalikan. Maka yang tadinya di dalam, dia otomatis jadinya di luar. Terus yang tadinya di luar, maka akan menjadi yang di dalam. Itu enggak? Itu artinya inverse. Jadi yang tadinya domain menjadi range, yang tadinya range menjadi domain. Itu kan sederhana saja. Tidak perlu pakai lama. Terus itu diminta adalah F inverse 3. Berapakah F inverse 3? Gitu. Juga sama Bapak Ibu. Kalau yang namanya fungsi, nggak perlu pakai macam-macam. Kalau di sini F inverse 3, berarti domainnya harus sama-sama 3. Berarti domain harus sama-sama domain. 2x min 1 sama dengan 3, berarti x-nya ketemu berapa ya? 2. Betul. Kalau 2x min 1 domainnya, di bawah domainnya diminta 3, berarti 2x min 1 supaya jadi 3. Baru x sama dengan 2-nya itu masih sini, berarti sama aja nyari G2.
Berarti F inverse 3 itu sama dengan G2. Gimana cara nyari G2? Ya sama. Ini kan kita punya GX. Cari aja G2. Sama kayak tadi, domainnya harus sama ya. Jadi ini X plus 1 supaya jadi 2. Berarti X-nya berapa? Betul, 1. Masukin sini, minus 2. Berarti nilai G2-nya minus 2. Berarti ini jadi minus 2. Oh, berarti ini jadi minus 2. Nggak perlu pakai cara lama-lama. Yang ini gimana? G inverse. Ya sama kayak tadi. Kita bikin dulu G inverse-nya. Kita kan nggak punya G inverse. Kalau G inverse, berarti yang di dalam jadi di luar. Tuh. Nah, kalau saya pengen nyari G inverse 3, sama ya saya tadi. Berarti ini harus sama dengan 3. Berarti X-nya berapa? X dikurangi 3 supaya jadi 3, berarti X-nya 6. Masukin sini, 6 tambah 1 tuh 7. Berarti di sini kita kalikan 7. Jawabannya min 14. Iya dok, kami tadi. Jadi nggak perlu pakai rumus yang berkepanjangan, cukup domain sama dengan domain, nanti range sama dengan range. Gimana inverse? Ya kalau inverse dibalik dulu. Luar jadi dalam, dalam jadi luar. Atau domain jadi range, range jadi domain. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau di screenshot, saya kasih kesempatan dulu. Silakan Bapak Ibu jika ada tanggapan atau pertanyaan sebelum Pak Asep Ada, melanjutkan saya materi. lanjutkan karena saya anggap bisa memahami, Oke. bisa dipahami. Sementara belum ada Pak, jadi bisa lanjut dulu materinya. Lanjut ya. Ya Bapak. Oke. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 9. Nomor 9 ini soal tentang apa ya? Oke, kita buka sama-sama. Nah, ini nomor 9, maaf, nomor 10. Ini yang nomor 9 ini. Nomor 10 sama Bapak Ibu, cuma bedanya ini adalah fungsi turunan. Ya. Jadi kita punya fx itu sama dengan ax kuadrat plus 2x plus 4 ya. Sedangkan kita punya gx x kuadrat plus ax min 2. Dia hx itu katanya fx per gx. Terus kita juga dikasih tahu bahwa h aksennya h aksen 0 ya, Pak. H aksen 0-nya sama dengan 1. Berapakah nilai C ya? Atau nilai A? Ini Bapak Ibu. Ingat yang diminta adalah H aksen. Kalau H aksen bentuk pecahan, masih ingat ya Bapak Ibu? Apa konsepnya? Atas turun, bawah jangan dikurangi, atas jangan, bawah turun, nanti bawah dikuadratin, gitu ya. Nah, ya berarti kita turunin satu-satu. Ini turunin dulu. Ini kalau diturunin akan menjadi 2x plus 2. Kalau yang ini kalau diturunin jadi apa? 2x plus A. Tuh. Nah, karena ini X0, berarti kan X-nya 0 Bapak Ibu. Konsepnya kalau 0, maka yang akan kita perhatikan hanya angka yang tanpa huruf X, karena X-nya 0. Berarti ini ya ini ya ini, sama ini. Gak ada yang lain. Ya.
Jadi kalau 0 itu yang kita perhatikan hanya angka-angka yang tanpa huruf X. Itu konsepnya. Nah, berarti kalau misalnya di sini F aksennya berarti otomatis yang bawah. Berarti 2. Dikali G, G-nya berarti minus 2. Kurangi F, F-nya berarti 4. G aksennya berarti A. Dibagi G kuadrat, berarti min 2 kuadrat. Ini sama dengan 1. Ya. Berarti otomatis ini sama aja min 4. Min 4A sama dengan 4. Ya, Bapak Ibu. Maka nanti kalau kita hitung nanti hanya sama dengan minus 2. Nah, jadi hanya sama dengan minus 2. Ingat ya, kita tidak terlalu banyak menghitung. Jadi konsep dasarnya ini ya Bapak Ibu. Sekali lagi kita ingatkan ke adik-adik, putra-putri sekalian, bahwa yang turunan bentuk pecahan itu bentuknya seperti itu. F aksen G min F G aksen per G kuadrat. Jadi sifatnya itu. Kemudian kita juga kasih tahu kalau ini 0, maka yang diperhatikan hanya yang tanpa huruf X-nya. Ya, jadi otomatis nanti jawabannya langsung ketemu juga gampang. Lanjut ya. Gimana dengan nomor 11? Nomor 11 itu adalah masuk kategori soal matriks. Bagaimana mengerjakan soal matriks? Nah, itu diketahui A, B, terus AB. Yang ditanya nilai AB. Maaf Bapak Ibu, AB yang dimaksud di situ bukan A besar, B besar sepertinya, tapi A kecil, B kecil. Jadi kalau kita tulis ulang nanti ya, A-nya itu A1, B2, terus B-nya itu A110, kemudian C, AB-nya, A kali B-nya itu ternyata ini. 1014 A kali B, yang ditanya adalah A kecil kali B kecil. Seperti layar ini ya. Nah, matriks itu perkalian matriks, Bapak Ibu, konsep dasarnya A kali B sama dengan AB, maka yang A itu bacanya baris, yang B itu bacanya kolom. Betul ya? Jadi, baris kali kolom. Cari baris dan kolom yang ketemu nanti huruf A sama huruf B. Maka saya nggak perlu mengalihkan semua, kita hanya mencermati saja. Maka yang ada huruf A sama B itu, yang baris itu yang ada B-nya ini, kolom yang ada A-nya ini. Kenapa baris yang A nggak pakai yang paling atas ya? Karena kita butuhkan A kali B. Berarti kalau A kali B ya kita cari yang ada ketemu A sama B. Maka yang ada B-nya kan cuma di kolom, di baris kedua. Berarti baris kedua kolom, ini baris kedua kolom 1. Berarti nanti ketemunya angka ini. Baris kedua kolom 1 itu angka 14. Ada di baris kedua tapi kolom 1. Itu kalau kita tulis maka akan menjadi A kali B, AB tambah 2 kali 1, 2. Hasilnya harus sama dengan 14. Otomatis AB-nya adalah 12. Selesai? Gitu ya. Jadi nggak perlu kita kalikan semua. Tidak perlu kita hitung semua. Jadi jelas yang kita hitung adalah hanya yang diminta saja. Jadi kalau perkalian matriks ya baris kali kolom, konsep dasarnya nanti tinggal dicari mana yang ketemu suku A kali B. Ternyata ketemu A kali B-nya 12. Baris 2 kolom 1. Lanjut nggih Bapak Ibu, Mbak Ulfa. Iya, Pak Asep, ini ada yang menyampaikan di kolom chat untuk yang nomor 10, apakah bisa dikasih contoh jika H aksen 2? Gimana?
Ya, saya ulang ya Pak ya, untuk nomor 10. Kalau dicari H aksen 2. Ya, H aksen 2. Ya kalau aksen 2 Bapak Ibu kembalikan konsep dasar ya tetap disubstitusi Bapak Ibu. Nah, jadi nggak ada cara yang lain. Di sini saya cuma memperhatikan bahwa karakter soal UTBK seperti yang saya ucapkan di depan tadi Bapak Ibu. Karakter soal UTBK itu karakter soal yang konsep, tapi juga perlu pencermatan, kadang tidak perlu menghitung terlalu banyak. Nah, kalau yang H aksen 2 itu pasti bukan soal UTBK itu. Karena dia pasti substitusi biasa Bapak Ibu. Ya, jadi bukan eh, seperti yang saya paparkan di depan tadi. Ya, ini saya tidak memilih soal ya Bapak Ibu, saya hanya mendapatkan soal, saya mencoba mempresentasikan. Makanya tadi di awal saya sudah memancing Bapak Ibu refleks terhadap soal, kemudian konsentrasinya seperti apa, kemudian karakter soal yang tidak perlu menghitung, tapi ada karakter soal yang dikerjakan hanya selain berhitung juga ada logika. Jadi kalau tanpa penalaran jawabannya berapa, kalau dengan penalaran jawabannya berapa. Tingkat ketelitiannya juga harus tinggi dan seterusnya. Jadi memang conditionally ya Bapak Ibu. Sama kayak tadi ya, pertidaksamaan itu juga Bapak Ibu akan bertanya lah, kalau misalnya yang diminta bukan lebih dari sama dengan 0, gimana Mas? Nah, maka kembalikan ke konsep awal lagi. Jadi UTBK itu tarik ke atasnya adalah konsep dulu, konsepnya kuat dulu. Nanti ketika konsep kuat, maka nanti akan dimunculkan kasus-kasus khususnya. Kasus-kasus khususnya adalah kasus kasus di sini yang diminta H aksen 0. Kenapa yang diminta aksen 0? Karena kalau saya diminta H aksen yang lain, maka akan membutuhkan waktu lama. Kemungkinan lebih dari 2 menit. Si pembuat soal sudah mengestimasi Bapak Ibu. Karena di sini yang keluar bukan soal matematika ya Bapak Ibu, tapi kuantitatif sama penalaran matematika. Jadi bukan substansi seperti zaman kita dulu, kemampuan dasar, kemampuan IPA, matematika dasar, matematika IPA, bukan itu. Ya, Oke, siap Pak Asep. Bisa dilanjut lagi Pak ya, materinya? lanjut ya. Oke. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Gimana dengan nomor 12? Nomor 12 Bapak Ibu, 11 siswa mengikuti tes. Guru mengumumkan bahwa ada 11 ya Bapak Ibu ya, jadi nanti datanya itu ada 11 orang. Data yang terakhir sampai data yang ke-11. Guru mengumumkan bahwa jangkauan data nilai tersebut adalah 15. Jadi kita punya jangkauan 15. Tiga orang siswa mendapat nilai 100. Satu orang siswa mendapat nilai 96. 3 orang siswa mendapat nilai 90. 2 orang siswa mendapat nilai 86. Yang ditanya 2 orang lagi ini nilainya berapa? Ya, bilangan gandanya yang pertama itu 99 dan 85. Yang kedua 99 dan 88. Yang ketiga 95 dan 91. Yang keempat 89 dan 87. Yang kelima terakhir E itu 85 dan 84. Jadi kita suruh menebak 2 orang yang belum diumumkan tersebut yang paling mungkin nilainya berapa. Itu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 11 orang, jadi 11 orang ya. Nilai pertama sampai nilai 11. Jangkauannya 15 Bapak Ibu. Jadi nilainya jangkauan 15. Yang 3 orang nilainya 100. 1 orang nilainya 96, 3 orang nilainya 90, 2 orang ini 86. Ini soal UTBK ya. Maka yang 2 orang nanti ini sifat, sifat. Yang paling mungkin nilainya berapa? Coba Bapak Ibu kira-kira jawabannya yang mana nih? Tanpa menghitung terlalu banyak, ya, tanpa menghitung terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu akan
melatih refleks soal terhadap soal UTBK. Jadi jawabannya itu berapa tanpa harus menghitung terlalu banyak. Ya, memang karakter soal UTBK seperti ini, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu tetap harus memahamkan konsep kan anak ya. Konsep jangkauan itu apa sih gitu. Terus rata-rata itu apa sih, median itu apa sih, gitu. Kuartil itu apa sih. Nanti kalau dia udah paham konsepnya, definisinya, maka insya Allah nanti dia akan menemukan cara yang paling sederhana untuk menjawab kasus yang dikasih atau yang dijumpai di soal UTBK. Sudah ada yang jawab, Mbak Ulfa? Mungkin Sudah, Bapak. Ada yang menjawab berapa? C. C. Ya, ada juga Ada yang yang jawab C. menjawab, ada yang juga yang Ada lagi yang menjawab lain? 99 dan 85. Berarti yang A ya. Yang H. Ada yang menjawab A Oke. dan C. Oke, kita langsung bahas ya. Jadi tanpa panjang lebar, definisi jangkauan itu apa sih, Mas? Jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kalau yang namanya tes itu kan nilai terbesarnya udah kelihatan di sini bahwa dia nilai tertingginya adalah 100. Betul nggak? Karena nggak ada nilai terbesar lain selain 100 toh. Karena dinilai kalau ini konteksnya adalah soal ujian. Nah, nilai 100 kalau jangkauannya 15 otomatis Bapak Ibu nilai terkecilnya pasti 85. Betul nggak? Karena jangkauan itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil atau selisih nilai terbesar dengan terkecil. Berarti kalau terkecilnya 85, berarti tidak boleh ada nilai di bawah 85. Yang ada angka 85 itu cuma A sama E. Yang E ada 84, ini nggak mungkin, karena 85 nilai yang terkecil. Jadi jawaban yang paling mungkin adalah yang A. Karena 85 juga termasuk nilai yang harus disebut, karena 85 itu selisih dari yang terbesar. Karena jangkauannya 15, otomatis yang terkecilnya adalah 85. Itu ya, paham ya Bapak Ibu? Jadi nilai yang mungkin adalah 85 dengan 99, atau 85 dengan berapa, atau 85 dengan 85 juga bisa. Tuh, makasih membuat soal ini. Pertanyaan untuk kasus ini adalah benar-benar pertanyaan konsep. Dia paham nggak sih definisi jangkauan? Tuh, dengan literasi atau dengan redaksional soal yang sedikit berbeda. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya nomor 13. Oke. Bagaimana dengan nomor 13? Saya punya A itu adalah angka-angka 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perhatikan Bapak Ibu, di situ tidak ada angka 8, Y. Jadi cuma angka 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ada 8 bilangan, Y. Ada 8 angka. Terus diminta mengambil 5 angka. Kita suruh ngambil 5 angka secara acak. Nanti peluang terambilnya 5 angka tersebut berjumlah genap. Jadi nanti kalau saya ambil 5 angka itu, ketemu angka genap ya. Jadi misalnya 6, 5, 4, 3, 2. Itu kan genap kalau dijumlahkan. Oke. Saya ke soal ke papan. Ke whiteboard. Perhatikan ini kalau misalnya pengen menjumlahkan 5 angka, kombinasi 5 angka yang nanti angkanya harus genap, padahal sumber yang akan kita ambil itu ada ganjil dan genap. Ganjilnya ada berapa Bapak Ibu? Ganjilnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terus genapnya ada 3. Betul ya? Maka kalau pengen ngambil 5 angka, jumlahnya harus genap, kesimpulannya, maka ganjilnya itu harus sebanyak genap. Nggak boleh ganjilnya sebanyak ganjil. Misalnya ganjilnya ada 3, ganjilnya ada 1, ganjilnya ada 5, itu nggak boleh. Kenapa? Nanti kalau dijumlahin, mesti akhirnya akan menjadi genap. Apa ganjil? Padahal kan kita kan genap ya. Angka ganjilnya harus sebanyak genap. Jadi alternatif pertama, ganjilnya ada 2. Berarti nanti otomatis genapnya sisanya. Berarti genapnya ada 3. Atau alternatif kedua, ganjilnya ada 4.
Otomatis genapnya ada 1. Karena yang diminta 5. Jadi ganjilnya cuma ada 2 atau ada 4. Nah, karena diminta peluang, berarti pakai kombinasi. Berarti yang ini sama aja kombinasi, ganjilnya ada 5, mau diambil 2. Yang ini genapnya ada 3, diambil 3. Yang ini juga sama ya, berarti ganjilnya ada 5, diambil 4. Genapnya ada 3, diambil 1. Nanti kita hitung. Bagaimana menghitung kombinasi? Nah, ini juga Bapak Ibu saya kasih contoh. Misalnya kita pengen hitung kombinasi 5, 2 kali C 33 tadi ya. Ya, yang ini ya. C 52. Itu cara ngitungnya gimana Bapak Ibu? Sederhana Bapak Ibu. Kalau di sini 5, di sini 2. Tulis di sini 5, di sini 2. Nanti 2-nya yang di bawah itu turun sampai ketemu angka 1. Ya. Jadi kalau misalnya nanti sini 8, sini 3. Berarti gimana Pak? Ya udah 8 ini turun sampai 1. Berarti 2, 1. Stop. Yang atas gimana? Mengikuti yang di bawah. Kalau yang di bawah turun 3 kali, nah, ya. Yang ini berarti sama, ini berarti 4. Pak, kalau misalnya nih 8C 7. Berarti 8 ini 7, Pak. Berarti 7-nya turunnya banyak banget dong. 6, 5, 4, 3, 2. Enggak. Kalau turunnya 7 kebanyakan nanti. Maka angka 7 bisa kita ganti dengan apa? Selisihnya mereka berapa? 1. Maka angka 7-nya saya ganti dengan 1. Berarti di sini 1. Sudah berhenti berarti, nggak perlu turun lagi. Jadi nanti jawabannya 8. Ya. Jadi kalau turunnya 3, ya turun 3 masih bisa. Tapi kalau 7 banyak banget. Maka kita selisihkan saja selisihnya berapa. Kalau selisihnya 2 berarti 2. Kalau selisihnya 1 berarti yang turun 1. Nah, makanya ini saya hapus ya yang ini. Kita lanjutkan soalnya. Makanya kalau C33 gimana ya? Sama, ini 3, ini 3. Kalau 3 berarti nanti turun 3, 2, 1. Ini 3, 3, 2, 1. Makanya ada sifat kombinasi ketika atas dan bawahnya sama, maka jawabannya pasti cuma 1. Jadi ini nggak usah saya tulis panjang-panjang. Kalau sama langsung aja saya tulis 1. Karena pasti atas bawah sama. Ya. Nah, jadi ini coret-coret 2. Jadi jawabannya 2, kok 20. 10. Tuh. Kalau yang ini gimana? C54, C31. Sama ya. C54, C31. Cara ngitungnya sama ya. Loh ini selisihnya 1. Berarti kalau selisihnya 1 cukup ditulis yang besar. Ini angka 1 sama selisihnya 1 ya. Jadi 2. C3. Ini jawabannya 15. C31, C54 itu 1. Berarti karena ini ada peluang. Peluang itu berarti sama aja nanti ini 15 ditambah 10. Ini tadi 15, ini 10. Bawahnya berapa? Bawahnya adalah C dari 8 diambil 5. Tadi belum kita hitung ya, C85. Dari 8 bilangan diambil 5 kan? Berarti 8 turun 5. Kalau 5 kebanyakan. Selisih 8 sama 5 berapa? 3. Berarti 3. 3, 2, 1. Stop. Ini berarti 8, 7, 6. Coret-coret, jadi jawabannya 56. Itu oke. Berarti kita kembalikan ke sini. Jadi jawabannya adalah 25/56. Itu ya. Jadi karena minta peluang dari 8 angka mau diambil 5 angka. Jadi C85 itu untuk penyebutnya atau yang di bagian bawah. Kalau yang di atas itu yang berwarna biru alternatifnya. Karena yang minta adalah jumlahnya nanti harus berbentuk bilangan genap. Kalau bilangan genap berarti ganjilnya harus sebanyak genap. Kalau 5 berarti ya ganjilnya paling enggak 2 atau 4. Supaya jumlahnya nanti ketemunya genap. Itu ya. Ini perhitungannya tadi CC-nya.
Jadi kalau selisihnya 1 atau pasangannya angka 1, maka langsung ambil angka yang besar. Yang angka besarnya 5, yang angka besarnya 3. Itu ya. Kalau yang biasa normal. Terus kalau selisih mundurnya kebanyakan, diselisihkan saja. Nanti hasilnya sama-sama. Jadi nggak berbeda. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nomor 14. Nomor 14 barisan deret lagi nih. Karena memang Bapak Ibu di UTBK itu pola bilangan atau barisan deret itu adalah materi dengan persentase keluarnya paling banyak, frekuensi keluarnya banyak. Oke, nanti aritmatika sendiri, geometri sendiri, atau gabungan antara aritmatika dengan geometri. Kalau yang di TPS-nya atau di TPS-nya itu pengetahuan umumnya itu nanti ada barisan bilangan. Kalau itu deret ya dengan pola tertentu. Nah, oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Diketahui suatu barisan geometri yang terdiri dari 4 suku dengan rasio setengah. Jadi kita punya barisan Bapak Ibu, rasionya setengah. Dan suku barisan aritmatika terdiri dari 3 suku. Jadi kalau aritmatikanya ada 3, kalau geometrinya ada 4 dengan rasionya setengah. Jadi suku pertamanya misalnya kita anggap aja A, terus rasionya setengah. Ini yang geometri. Nah, kemudian yang aritmatika ada 3 bilangan, terus masing-masing bernilai jumlahnya itu 3 sama yang geometri 4 itu jumlahnya masing-masing bernilai 1. Jika suku pertama barisan geometri itu sama dengan suku ketiga barisan aritmatika, berarti otomatis bedanya ini ya, suku ketiganya ini barisan aritmatika. Saya pindah ke layar papan. Nah, ini ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di sini ada barisan geometri nanti jumlahnya banyaknya ada 4, jumlahnya 1. Kemudian barisan aritmatika juga jumlahnya 1 tapi banyaknya ada 3. Di mana suku pertama di geometri sama dengan suku ketiga aritmatika. Ini kalau kita hitung berarti ini A dikurangi B ya. Berarti ini A dikurangi 2B. Kenapa? Karena dia aritmatika. Pertanyaannya adalah berapakah nilai B-nya atau bedanya tadi ya? Bedanya berapa? Nah, ini jangan lupa ya, kalau tadi jumlah di aritmatika itu banyaknya suku dikalikan suku tengah. Berarti yang ini tadi kalau yang ditanya jumlahnya barisan aritmatika kan 1 ya, tadi jumlahnya 1. Berarti kalau ada 3 suku, berarti 3 kali suku tengah, hasilnya harus 1. Ya, karena suku tengahnya kan A min B ya. Jadi 3 kali suku tengah sama dengan 1. Kalau di geometri apa Pak? Kalau geometri jumlah itu apa? Bisa pakai ari, bisa pakai ira. Siapa sih ari atau ira itu? Ari itu ya ini. Nah, ira itu ya ini. Nah, bedanya yang di atas pakai pangkat ya, dan di bawah enggak. Kapan sih pakai atas, kapan pakai bawah? Patokannya adalah yang penyebutnya di sini hukumnya haram negatif. Jadi kalau sampai ketemu R-nya dimasukin ke bawah kok negatif, berarti keliru pakai rumusnya, dibalik wae. Nah, tadi kita punya rasionya adalah setengah. Maka yang paling mungkin adalah yang bawah. 1 dikurangi R. Jadi pakai yang ira. Kita kembali ke sini, berarti yang atas ini kita pakai ira. Ira 1 dikurangi setengah. Pangkat 4 karena ada 4 ya, dibagi 1 kurangi setengah. Dikali suku pertama ini sama dengan 1. Kan jumlahnya semua 1 ya tadi ya. Berarti ini 1 dikurangi setengah pangkat 4.
Tanggal pekat itu berarti seper-16. Berarti sama aja 15/16. Nah, ini setengah naikin sini jadi setengah. Gitu ya. Nah, dengan kata lain nanti setengahnya coret sama ini 8. Berarti hanya otomatis jadi 8/15. Simpan. Berarti kita masukkan ke geometri menjadi ke aritmatika ini. Berarti nanti A-nya itu 8/15 dikurangi B sama dengan sepertiga ya. Karena ini tiganya tak setengah. Nah, sepertiga itu bisa kita bikin jadi per 15 juga. Jadi otomatis 5/15. Betul? Nah, otomatis B-nya adalah ya betul 3/15 atau 1/5. Nah, itu konsep aritmatika yang digabung dengan geometri, geometri yang digabung dengan aritmatika dengan jumlah. Ya, jadi mendefinisikan kalimat soal tadi satu persatu secara runtut ya. Kalau aritmatika jumlah adalah banyaknya suku dikali suku tengah. Banyaknya suku ada 3, suku tengahnya adalah A min B, ya kan? Karena suku pertamanya sama dengan suku ketiga aritmatika. Ya, maka yang bisa dihitung itu. Silakan kalau mau di screenshot Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jika mau screenshot sebelum nanti Pak Asep melanjutkan materi. Sudah ya, saya anggap sudah, karena sudah dari Baik. tadi. Mm-mm. Nah, terakhir nomor 15 dari tim Rasidu, karena waktunya juga sudah mau mendekati habis. Sebelum nanti saya lanjutkan dengan soal saya juga. Jadi diketahui P lebih besar dari 0, Bapak Ibu. Berarti otomatis nanti P-nya diambil yang positif ya, Bapak Ibu ya. Di sini P dan P kuadrat min 2 merupakan akar-akar persamaan. Berarti otomatis itu X1 dan X2. Berarti X1-nya P, X2-nya P kuadrat min plus 2 ya. Oh, min 2, maaf. Nah, dia akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 10X plus C. Ya, sebentar ya. Nah, kemudian diketahui lagi C merupakan salah satu akar. Berarti C itu X1-nya dari persamaan kuadrat yang lain. Persamaan kuadrat yang lainnya adalah X kuadrat plus AX plus 42. Nah, pertanyaannya berapakah nilai C? Oke, di sini Bapak Ibu harus menggiring adik-adik atau teman-teman sekalian ke konsep persamaan kuadrat. Modal dari persamaan kuadrat itu adalah X1 dan X2. Kita ada 2. Nah, nanti sesuai kebutuhan mana yang mau dipakai. Kalau X1 tambah X2, maka pakainya min B per A. Kalau X1 kali X2, pakainya C per A. Untuk kasus kita, maka yang kita punya adalah min B per A. Jadi dijumlah. Kenapa? Karena kalau C, C-nya belum ada. Nah, kalau dijumlah berarti akan menjadi P kuadrat plus P min 2. Sama dengan min B per A. Min B per A berarti 10. Itu ya Bapak Ibu ya. Berarti nanti akan ketemu P kuadrat plus P jadi min 12. Kita faktorkan deh itu. Kalau kita faktorkan berarti otomatis jadi P-nya plus 4 sama min 3. Karena P-nya yang positif berarti yang kita ambil adalah P-nya yang 3. Yang ini tidak memenuhi.
Nah, setelah P-nya ketemu, karena P itu adalah akar-akar dari persamaan ini, ya kita masukkan ke sini. Jadi P-nya masukin sini untuk mendapatkan nilai C. Jadi kalau dimasukkan otomatis jadi 3 kuadrat 9 min 30 ditambah C hasilnya 0. Berarti nanti C-nya itu sama dengan min 21. Plus, pindah sana jadi plus 21. Nah, selanjutnya karena C itu adalah akar dari persamaan ini, ya berarti masukin ke sini. Karena C itu adalah akar-akarnya. Berarti ini jadi 21 kuadrat A kali 21 tambah 42. Nah, habis itu diapain? Perhatikan aja. Semua bisa kita bagi dengan 21. Kalau kita bagi dengan 21, berarti ini habis, tinggal 1, ini habis, tinggal 2. Berarti 21 ditambah A sama dengan 2. Otomatis nanti kalau kita hitung hanya ketemu min 23. Ya, jadi tetap di sini Bapak Ibu mengenalkan konsep seperti saya bilang ya, konsepnya, substansinya persamaan kuadrat itu apa. Tetap kembalikan ke situ. Jadi jangan pakai rumus praktis. Ya, nanti kalau sudah tinggal diarahkan untuk mencari pertanyaan berikutnya. Monggo kalau ada yang mau screenshot sebelum saya ganti slide-nya. Sudah di screenshot ya, Bapak Ibu? Lanjut ya. Oke, langsung Pak, lanjut. Oke, itu soal 15 soal Bapak Ibu sudah selesai. Jadi nanti saya akan coba tambahan soal berikutnya ya Mbak. Eh, saya akan masuk ke soal ini. Nah, bagaimana dengan soal ini Bapak Ibu? Soal statistika. Coba Bapak Ibu perhatikan di layar, kemudian coba eh, menghitung. Ini kan juga soal-soal biasa ya, soal sederhana. Saya kasih waktu coba nggak lama ya, 1 menitan. Ketemu Bapak Ibu? Nah, ini konsepnya adalah konsep rata-rata ya. Jadi ada siswa SMK memperoleh nilai 92, kemudian 88, 75, 87, 86. Nah, nanti ulangan yang ke berikutnya dapat nilai berapa supaya rata-ratanya 85. Itu ya.
Sudah ada jawabannya? Jadi itu ulangan fisika, ulangan kimia, ulangan biologi, ulangan matematika, kemudian ada ulangan bahasa Indonesia, yang belum ada ulangan bahasa Inggris, tapi yang diminta supaya rata-ratanya nanti 85. Supaya rata-rata akhirnya 85, maka nilai bahasa Inggrisnya harus dapat berapa? Oke, ini sudah ada yang menjawab, Pak Asep. Kita Berapa? cek 82. 82. Oke, betul. Caranya gimana tuh kalau pengen tahu Bapak Ibu? Mbak siapa yang tadi yang jawab? Dari Pak Dalil, Pondok Apa Pesantren dari? Tinggi Darul Ulum dan juga Ibu Hijrah Kurniasi. Oh. Gimana Bu? Pak, kira-kira boleh dibuka mic-nya? Oke, Jawabannya kok sampai bisa ketemu angka 82 ya berarti ya. iya. Halo, Ya, ya. kita share di sini. Oke, silakan Jadi Bapak. kan Mm-mm. eh, jadi untuk yang mencari nilai bahasa Inggris Ya, betul. untuk bahasa Inggris untuk rata-rata 85. Nah, Hmm, rata-rata sendiri itu kan dari keseluruhan mata pelajaran dibagi jumlah mata pelajarannya itu ada berapa. oke. Nah, di situ yang diketahui kan ada 5 mata pelajaran, Bahasa Inggrisnya biologi, X itu ya, matematika, Pak. bahasa Inggris. Gimana, Pak? Kemudian, Halo, ya, oke, monggo. Pak ya. Jadi dari 5 mata Berarti pelajaran nanti Pak, yang diketahui itu ditambah satu hmm, pelajaran yang dicari yaitu bahasa Inggris. Nah, untuk jumlahnya itu kan dari 5 mata pelajaran ini tadi saya coba total 328 ditambah yang bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris kan bisa kita misalkan X. hmm, Jadi dibagi jumlah mata pelajaran 6. Nah, yang 6 itu dikalikan dengan rata-ratanya yang diketahui yaitu 85 sehingga dikalikan 6 menjadi 510. Jadi X sama dengan 510 dikurangi 328 sehingga jawabannya itu 82. siap. Kira-kira gitu, Pak. Oke, terima kasih Bapak atas sharingnya. Oke, Nah, kebanyakan memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti memang dipaksa anak-anak untuk menghitung jumlah, dijumlahkan semua, kemudian dibagi banyaknya data, hasilnya rata-rata atau rata-ratanya nanti dikalikan dengan banyak data yang diminta, nanti dikurangi dengan jumlah yang sudah diketahui. Betul ya? Oke, kita kembalikan ke konsep rata-rata Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya konsep rata-rata, maka setiap data yang ada di statistika yang diberikan itu harus kita larikan ke rata-rata. Jadi dianggap semua data itu kita tarik ke rata-rata. Yang kecil nanti otomatis perlu tambahan, yang lebih akan dikurangi gitu ya. Jadi contoh, berarti kita anggap semua ini 85 Bapak Ibu. Berarti kalau 92 kita harus kurangi 7. Kalau 88 kita harus kurangi 3 karena harus 85. Sedangkan 75 ini harus kita tambah 10 supaya jadi 85. 87 kita kurangi 2, 86 kita kurangi 1. Gitu ya. Jadi pakai sistem subsidi silang karena yang kelebihan akan bertambah, yang kelebihan harus kita kurangi, yang kurang kita tambah supaya subsidi silang ketemu semua distribusi meratanya 85. Maka nanti min 7, min 3, 10 ini akan habis ya. Karena seimbang, sudah bisa saling subsidi silang. Berarti yang ini dikurangi 3, ini harus subsidi silang. Subsidi silangnya gimana ya? Ini. Berarti sama aja 85 dikurangi 3. Karena subsidi silang ini harus ada bilangan yang menambah. Maka ketemu 82. Tuh. Jadi konsep rata-rata seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita menjumlahkan, kita bagi dengan banyak data. Kita tarik aja semua nilai yang ada di situ ke angka rata-rata yang diminta. Dengan kata lain, semua angka tadi kita tarik ke rata-rata.
Sehingga yang kelebihan nanti kita ambil, yang kurang kita tambah. Itu konsepnya. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi konsep rata-rata, konsep eh, statistik. Jadi lagi-lagi kalau soal UTBK itu sifatnya sangat konseptual. Kemudian kalau dengan konsep, dengan definisi, tahu pengertian, tahu apa ya, benar ya tadi perlu definisi. Jadi kalau sudah tahu definisi ya tinggal mengikuti definisinya aja. Sama ketika misalnya median, kuartil, modus itu sama. Sama dengan ini juga ya Bapak Ibu ya. Sama ini nilai rata-ratanya menjadi berapa gitu ya. Kalau ini gimana Bapak Ibu? Dia mengikuti berapa kali ujian, ujian berikutnya mendapat nilai 82, maka nilai rata-ratanya jadi 78. Jadi kalau ujian berikutnya dapat nilai 82, rata-ratanya menjadi 78. Tapi kalau dapat nilainya 87, rata-ratanya jadi 80. Nah, ternyata nilai rata-ratanya, nilai ujiannya cuma 77. Maka rata-ratanya berapa? Jadi mulai berapa kali ujian, nggak ketahuan nih berapa kali ujiannya nggak ketahuan. Kalau dia dapat nilainya 82, rata-ratanya 78. Kalau nilainya dapatnya 87, rata-ratanya 80. Tapi kalau nilainya 77, nilai rata-ratanya jadi berapa? Ini isian singkat, Bapak Ibu. Isian singkat itu berarti harus menuliskan jawaban. Ya, kira-kira berapa jawabannya? Monggo di kolom chat. Kalau saya tulis di layar seperti ini, ya. Ini soal yang terakhir ya, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya konsepnya rata-rata ya. Ketika penambahan data baru, maka ada peningkatan rata-rata. Bahkan kalau ada pengurangan data baru, maka ada pengurangan rata-rata. Di sini diketahui kalau nambahnya 5 ya, betul Bu, Pak. Ternyata dia menambahnya jadi 2 ya. Kalau penambahan datanya 5, maka dia menjadi bertambah 2. Nah, ini ternyata berkurang 10. Berarti otomatis di sini berkurang berapa? Kalau 5 itu 2, kalau 10 berarti 4. Konsep dasarnya sederhana gitu. Berarti sama aja 6. Jadi nilai rata-ratanya menjadi 76 kalau dia dapat nilainya cuma 77. Oke, mungkin sementara itu Mbak Ulfa karena waktunya Oke, sudah lewat. ya. Jadi saya mohon maaf kalau Bapak Ibu, teman-teman kalian yang pada kesempatan ini belum bisa membahas tuntas terkait dengan UTBK. Insya Allah nanti di lain kesempatan mungkin kalau Allah mengizinkan dan ada kesempatan lagi dari Ras itu kita bisa sharing lagi terkait dengan materi yang lebih kompleks. Hmm. Oke, sekali lagi mohon Ya. maaf kalau ada kesalahan. Bila itu saya jazakumullah khair. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep izin, ini ada yang menyampaikan di kolom chat, Pak. Hmm. Pak Jailani ini minta untuk diperlihatkan lagi soal nomor 1 sampai dengan 6. Oh ya, monggo Bapak Ibu. Ini nomor 1. Atau saya share di kolom chat aja Bu ya soalnya Mbak. Boleh, Pak? Coba ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, untuk soal dan jawabannya, pembahasannya nanti akan kami share ya. Termasuk juga nanti recording Zoom meetingnya. Jadi Bapak Ibu yang terkendala sinyal bisa tetap menyimak. Itu ya, sudah saya share Bapak Ibu. Ada di kolom chat nggih soalnya.
Ya, sudah di-share oleh Pak Absep ya Bapak Ibu. Nih. Soalnya loh, bukan pembahasannya loh. Ya, soalnya untuk pembahasan berarti nanti ini ya Pak ya, nyusul ya Pak ya. Oke, nanti saya kirim via chat mawon karena di sini Mm-mm. Oke Pak. coba saya cek di ini saya stop share dulu ya Mbak, saya keluar dulu. Iya, silakan Bapak. Bapak Ibu, mohon izin berkenan untuk mengisi daftar hadir juga ya. Sudah saya share melalui kolom chat. Oke, Pak Asep ada tambahan kah Pak? Gimana? Ada tambahan kah sebelum kita cukupkan materi hari ini? Insya Allah nggak ada. Monggo kalau eh, nanti teman-teman ada yang pengen apa namanya pembahasan, nanti saya share. Pak Simon sudah pernah saya share itunya Mbak pembahasannya. Oh iya, oke Pak. Oke, nanti biar Mas Simon nge-share lewat WhatsApp ya. Oke, Monggo. siap. Nanti saya sampaikan. Oke. Bapak Ibu, apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan? Kami persilakan. Bisa langsung raise hand atau menulis di kolom chat. Jika tidak ada, kita cukupkan begitu ya Pak Asep untuk materi hari ini. Karena juga sudah jam Ya 9 Mbak lebih. Ulfa, kita cukupkan. Oke. Yang sudah mengisi absen tadi tidak perlu mengisi lagi, Bapak Ibu. Baik, sekali lagi saya perwakilan dari Rashidu mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan terima kasih juga Pak Asep sudah memberikan materi yang luar biasa untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Asep bisa bermanfaat untuk kita semua. Bentar. Ini ada lagi Pak yang menyampaikan di kolom chat. Sebentar ya Pak. Apakah ada grup sendiri untuk pembahasan? Untuk pembahasan nanti kami share di grup sekolah atau madrasah masing-masing ya Bapak Ibu. Nanti akan ada tim kami, tim manajemen kami nanti yang akan share. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada perkataan dan juga perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live ya Mbak. Ya, izin live juga. Terima kasih semuanya.